Halo, assalamualaikum. Lanjut lagi ya, sambungan dari video kemarin. Ini video tanggal 4 Desember tadi siang. Aku ke rumah lagi untuk bersih-bersih ya dari sisa pekerjaan yang Assalamualaikum. Jadi jam 2 siang setelah aku pastikan anak-anak tidur siang, aku tinggal mereka sebentar, aku balik ke rumah untuk bersih-bersih ya sisa pekerjaan yang kemarin gitu. Karena kan memang belum dibersihkan ya, jadi target aku adalah membersihkan dinding-dinding itu dari debu-debu itu, kemudian mengkosongkan area ini, kemudian aku akan membersihkan dan menyikat-nyikat gitu. Karena area ini area yang paling kotor menurut aku, karena di sini area tempat pengetaman atau penghalusan kayu, jadi lantainya tuh sampai bernodanya lebih kotor dari biasanya. Pokoknya target aku harus bersih satu rumah hari ini gitu. Dan di sini nih aku kalau ingat ini ketawa sendiri gitu ya. Jadi ceritanya aku nih pengen bersih-bersih. Aduh, kuas aku mana ya? Di mana ya tadi malam ya? Bingung gitu kan cari, karena itu kan alat tempur ya, kuasnya kemana gitu. Sekalinya ada di atas sana. Ya Allah, jadi ketawa sendiri. Aduh, emak-emak sudah mulai lupa nih. Jadi ya itu sering terjadi ya. Jadi kalau lihat video ini jadi ketawa lagi gitu. Oke, lanjut lagi. Jadi aku bersihkan lagi yang bagian atas. Kemarin kan aku memang belum bersihkan karena tangganya juga masih dipakai. Ada tangga yang lebih tinggi, cuman aku kurang safety aja. Jadi aku lebih nyaman tangga yang ini. Jadi aku bersihkan semuanya, aku gosok-gosok semua. Kemudian aku pokoknya harus dibersihin deh. Biar area dapur ini kan area dapur nih ya. Biar area dapur ini lebih bersih gitu. Nah, aku nggak mau ketika aku masak ada angin berhembus, debunya kemana-mana. Meskipun hal itu pasti akan terjadi lagi, setidaknya tidak setebal yang aku bersihkan saat ini, karena itu mengganggu sih. Ini adalah pekerjaan yang lagi-lagi tidak terlihat tapi bakal dirasakan ketika kamu pernah membersihkan kemudian kamu tidak membersihkannya. Terasa pada saat menghirup udara itu nggak nyaman, kurang nyaman gitu. Bisa hilang karena angin yang membawakan debu itu, cuman itu perlu waktu yang lama. Terus kenapa harus seperti itu? Kalau bisa dikerjakan kan ya nggak apa-apa, badan capek sekalian aja. Yang penting aku aman, untuk anak-anak aku tuh safety gitu loh, nggak terlalu membuat kita bersin-bersin gitu. Jadi ya udah kerjain aja lah ya, bismillah. Jadi target aku jam 2 ini jam 2 siang pokoknya harus selesai sampai sore, sampai ke tahap penyikatan gitu ya. Karena pada kenyataannya hari ini tanggal 4 Desember kontrakan aku itu udah harus kosong seharusnya. Cuman berhubung alhamdulillahnya teman aku yang melanjutkan, jadi aku minta dispensasi sama teman aku itu untuk kasih aku tenggang waktu berapa hari untuk pindahan gitu. Harusnya hari ini aku udah selesai karena kan memang targetku lepas dari tanggal itu gitu. Nah, karena memang banyak hal yang harus dikerjakan begitu. Jadi hari ini aku mau selesaikan gitu intinya. Jadi nggak ketunda-tunda lagi kan, karena ini sudah tanggal 4 Desember. Harusnya aku mengosongkan sudah kontrakan tempat aku tinggal saat ini. Kalau untuk resiko capek itu pasti ya, pada saat aku ngerjakan ini masih semangat aja, karena yang di pikiran aku nggak usah pikirkan capeknya, nggak usah pikirkan banyaknya, satu rumah ini pasti berat untuk membersihkan kan. Tapi pikirkan bagaimana caranya pekerjaan ini dimulai dari mana dan bagaimana caranya mengakhiri, dan bagaimana kita kerjanya pakai durasi gitu. Malum lah ya emak-emak tuh durasinya jangan sampai kesorean, ntar anaknya gimana ngontrolnya gitu kan. Pokoknya harus pakai durasi lah. Pokoknya aku kerjakan semaksimal mungkin aja deh. Target aku yang penting harus tercapai lah, setidaknya ada titik aman pertama, titik aman kedua. Kalau ini bisa aku kerjain. Capek loh, lumayan nih capek, tapi kalau memang kita berpikiran capek aja ya nggak akan selesai. Memang ini harus dilewati gitu kan. Ya udah, pokoknya gercep aja, langsung aku bersihkan ya lantai ini. Aku kasih deterjen sedikit karena memang ini tebal banget ini. Kelihatannya sih nggak nampak sih, cuman nggak nyaman kan mata melihat ada warna
merah-merah begitu. Karena itu kalau kena air, ini kan daerah dapur, pasti kan kena air. Jadi kalau kena air tuh ntar dia luntur gitu. Nah, jadi daripada nanti-nanti mending sekarang aja aku sikat. Memang nggak bisa bersih seutuhnya gitu, nah karena nempel, tapi seenggaknya kan tuh lumayan, alhamdulillah kinclong ya. Alhamdulillahnya nggak sebutek yang tadi gitu loh, karena kan kalau disiram air, debu-debu yang ada di sudut-sudut itu kan bakal larut gitu. Kalau disapu aja atau dilap aja kayaknya kurang maksimal yang di pojok-pojok gitu. Jadi kalau disiram air kan disikat dia akan bersih gitu. Dan itu ada sekat kamar, itu basah ya, ini air tembus nih ke kamar karena dapur aku tuh posisinya lebih tinggi daripada lantai kamar ke depan gitu posisinya, jadi airnya bleber deh. Tapi nggak apa, yang penting dapur aku ini kan yang posisinya lebih tinggi itu aman dulu deh, bersih, baru lanjut ke bagian kamar. 3 kamar, ruang keluarga, ruang tamu. Nah lihat tuh ya, jadi kelihatan kan itu ada di bawah kayu tuh ada sekitar 5 atau 10 cm ya, itu semen. Nah itu yang tingkatannya lebih rendah di kamar aku. Memang kemarin kita setting gitu karena ada keperluan, dan ini adalah serbuk-serbuk kayu yang kemarin sebenarnya sudah aku bersihkan, cuman karena harus memasang pipa, itu kan ada pengeboran tuh ya, biar pipanya masuk ke dalam kayu, nggak perlu dipahat, biar cepat pengerjaannya, jadi dibor. Nah itu yang aku bersihkan ulang gitu. Tapi lebih parah itu ya yang di dinding tadi itu tuh debunya kalau nggak digosok gitu susah untuk rontoknya. Jadi sebelum aku basahin semua area ini, areanya harus ku rapikan dulu ya, ku bersihkan, ku pindahkan. Karena dapur sudah mulai kering, aku pindahkan semuanya ke dapur semampu aku. Kemudian aku bersihkan lagi debu-debu di atas itu. Begitu sudah di bawah, aku sapu lagi. Setelah aku sapu baru aku siram. Jadi kan debu-debu yang ada di sela-sela itu setidaknya meskipun tidak bersih-bersih banget lah, ibaratnya semaksimal aku yang bisa lah, semaksimal tenaga aku lah, debu-debu yang ada di sela-sela itu ketika disiram air dia akan luntur, akan terbawa. Nah daripada aku sapu-sapu, aku pel-pel, itu menurut aku lebih capek kan. Nggak apa capek sekarang, yang penting hasilnya lebih baik daripada aku harus mengepel, karena aku agak kesulitan untuk debu yang serbuk-serbuk yang nggak bisa dijangkau sama sapu tuh harus disiram, dilarut sama air. Dan ternyata di bawah dinding ini kan emang ada selak tuh ya, di sekat itu tuh di bawah itu banyak kotoran, meskipun nggak bersih semuanya, seenggaknya mengurangin begitu. Itulah yang aku kejar. Kenapa sih kok aku kerjakannya sendiri? Karena memang suami aku kan kerja, anak-anak aku jamnya jam tidur siang, jadi ya udah kerjain aja lah, bismillah aja sambil berdoa ya dalam hati biar tepat waktu gitu. Soalnya di luar ini mumpung lagi panas, menjelang sore kadang kan hujan, kadang redup, kadang mendung, kita nggak tahu. Jadi aku mengejar cahaya ini. Nah jadi bagaimana caranya pekerjaan ini selesai hari ini, deadline-nya hari ini untuk bersih-bersih gitu. Karena untuk hari esok ada pekerjaan lagi yang lebih berat. Kalau tempatnya aja belum ready dari kebersihannya, lantainya gimana mau masukkan barang kan. Jadi hari ini adalah betul-betul membersihkan semua daerah yang kemarin kena debu, kena apa, lantai termasuk, itu disikat aja deh. Meskipun nggak mampu aku bersihkan banget, seenggaknya bersih aja dulu deh, keset gitu. Soalnya agak terganggu aja sih dengan lantai yang banyak noda. Kalau itu masih bisa dibersihkan, kenapa enggak gitu. Alhamdulillahnya air lancar, air PDAM-nya, jadi aku gaspol aja kan, siram-siram aja, sikat-sikat, pokoknya yang mana bisa dikerjakan udah kerjakan aja gitu. Pada waktu mengerjakan kayak gini sih asik aja sih ya, asik aja dinikmati gitu. Karena ada kepuasan tersendiri ketika pekerjaan itu kita kerjakan dengan senang hati gitu ya kan. Nggak terlalu banyak orang, bisa
kita maksimalkan, oh aku mau begini, jadi nggak ribet kan. Cuman setelah selesai semua baru berasa badan itu capek, tapi nggak apa, puas kan dengan hasilnya. Ibaratnya tuh yang kita mau tuh bersih tuh. Kalian bisa lihat ya, itu kan aku di kamar, ini kamar aku siram air, itu langsung tuh merah, itu air dari dapur tadi, dan memang debu-debu yang ada di kamar tadi itu sempat aku bersihkan, yang belum aku bersihkan, dan itu warnanya merah. Kalau hanya untuk disapu dan dipel itu nggak akan maksimal, yang ada capeknya 2 kali lipat gitu. Kenapa nggak disemprot aja? Aku tadi nggak kepikiran sih pakai semprotan untuk cuci motor, cuman setelah aku pikir-pikir kalau aku pakai itu juga aku agak kerepotan, karena kan lantai basah dan itu ada kabel gitu, sebagian ada yang tergenang. Cuman aku ini kan kejar waktu, bagaimana caranya bekerja yang ringkas aku bisa maksimalkan, ya udah aku pakai manual. Pegal nggak apa, yang penting nggak ada rasa kepikiran kabel atau apa gitu, karena memang kan kerjanya full air semua ini. Tuh aku siram, nah gosok-gosok di sudut-sudut sana itu banyak debu-debu yang kejebak lah gitu, emang harus digosok gitu. Kalau nggak gitu dia nggak akan bisa. Tuh jadi, nah yang pojok sini adalah rembesan dari kamar, jadi yang di bawah-bawah dinding itu ada debu-debu, itu kedorong sama air tembus ke ruang tamu. Nah masalah di sini adalah aku agak kesusahan nih keluarkan airnya, jadi aku tembak aja gitu. Dan malamnya aku mampir lagi, alhamdulillah sudah kering dan hasilnya seperti ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Bisa dilihat ya, memang tetap masih berpulau karena ini kan cor-coran, cor-coran dan diaci. Tapi kan tidak kotor seperti yang sebelumnya, merah di mana-mana, nodanya itu. Nah ini plywoodnya masih basah, tapi nggak apa, mudah-mudahan cepat kering ya. Terima kasih udah mengikuti video aku, semoga kalian dilancarkan rezekinya. Yang belum punya rumah semoga dipermudahkan untuk memiliki rumah, yang sudah punya rumah mudah-mudahan lebih banyak lagi rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat ibu-ibu dan emak-emak di sana tetap semangat ya, dan jaga kesehatan.